Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kembali bersua lewat udara. Kita bersama-sama bersua dalam kajian Kitab Hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian Kitab Hadis Targhib wa Tarhib. Mitra Pas, kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis, dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib. Targhib ini berupa anjuran, dorongan, motivasi, janji pahala, balasan, dan juga surga, atau juga biasa disebut dengan reward Mitra Pas, atau di dalamnya juga dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini berupa punishment, berupa ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka. Sehingga hal ini penting dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, dan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran sekaligus juga tentang ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anjuran, ada reward, ada ancaman, ada punishment Mitra Pas. Dan ini pagi ini cukup menarik karena kita membahas yang kemarin juga sempat menjadi pro dan kontra tentang isbal, tentang cingkrang. Nah, pagi ini kita masih membahas tentang kaitannya berpakaian dan juga berhias, kitabul libas Mitra Pas. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, ataupun untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Baik, pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM narasumber kita untuk memberikan pencerahan tentang kitabul libas, tentang cara berpakaian dan juga berhias. Beliau adalah Abah Yai Muhdi Sudadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis Dzikir Rodotus Salam Tambah Harjurudeng Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in, wa ila hadrat sahabat al-arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa nasrul hajirin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa jamil masyayikhina wa muallimina rabbi rahina khususan muallifi hadzal kitab. Asyhadu lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan
dalam bab Kitabul Libas Wazina, masih menerangkan tentang isbal, larangan isbal dan yang diperbolehkan isbal. Kita sampai di hadis ke 3138. Waruya landan riwayatake an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saking Jabir bin Abdullah mugi Allah pari ridho keduane. Kala ngendikan Jabir, kharaja wasmiyas alaina ing atase kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Wa nahnu halu ta kita iku mujtami'un, iku wong kang padha kumpul-kumpul. Faqala mongko ngendikan Kanjeng Nabi, ya ma'asyarul muslimin, he kumpulane wong Islam, kumpulane wong Islam, sedaya wong Islam, ittaqu padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wasilu lan padha nepung sira kabeh arhamakum ing rahim ira kabeh. Fa innahu mongko sampe kelakuan ora laisa ora ana min thawabin sang ganjaran asra'u luwih cepet min silaturrahim, ngalahna silaturrahim. Wa iyyakum lan wedya sira wal baghya ing lacut. Fa innahu mongko sampe kelakuan laisa ora ana min uqubatin saking siksa asra'u luwih cepet min uqubatin baghi saking hukumane lacut. Wa iyyakum lan wedya sira wa uququl walidain lan ing wanirang wong tuwa loro. Fa inna rihal jannati mongko sak temene gondone swarga yujadu den temu min masirati alfi amin saking pelakon 1000 tahun. Wallahi demi Allah la yajiduha ora nemu ha ing rihal jannah sapa akun wong kang durhaka nang wong tuwa, wala qati'ur rahim lan wong ora nemu ing wong kang ngemutut seduluran, wala syekhuz zani lan ora nemu ing swarga sapa syekhuz zani wong tuwek sing zina, wala jarun izarahu lan ora nemu ing swarga sapa jarun izarahu wong kang lembrihake sarunge khulaya krana sombong. Innamal kibriya'u angin pastine kesombongan iku lillahi wong kedue Allah Rabbil alamin, sifat Allah kang mengirani ngalam kabeh. Al hadis rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis diterangkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Jabir berkata, Rasulullah suatu ketika keluar saking dalam menemui para sahabat yang pada waktu itu sahabat pada kumpul-kumpul. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'asyarul muslimin, wahai seluruh muslimin, wahai kerumbulane wong mukmin, ya wahai semua muslimin, gitu ya. Ittaqullah, pertama takutlah kalian pada Allah. Wasilu arhamakum, dan sambunglah persaudaraanmu. Rahim, arham, rahmun, dari kata rahmun. Kalau rahmun berarti kandungan, berarti menyambung hubungan yang kekerabatan, menyambung hubungan baik dengan kerabat yang ada hubungan darah, niku rahim, rahmi. Maka ada dua istilah, silaturahmi atau silaturahim, itu beda. Kalau silah maknanya menyambung, rahmi, rahim, rahim itu berarti tempat widungan, tempat janin itu ya. Ini dikandung maksud menyambung hubungan baik dengan yang masih ada hubungan rahim, persaudaraan, darah, nasab. Nah, berarti silaturahmi. Kalau silaturahim, rahim, rahmun, berarti rahima, welas, kasih sayang,
menyambung kebaikan terhadap semua manusia. Nanti menyambung hubungan baik dengan siapa saja, silaturahim. Nah, silaturahmi menyambung hubungan kekeluargaan, silaturahim menyambung hubungan baik, menyambung hubungan kasih sayang terhadap siapa saja. Fa innahu laisa min thawabin asra'u min silaturahim. Karena tidak ada suatu amalan yang pahalanya paling cepat dibalas Allah mengalahkan silaturahim. Jadi silaturahim itu suatu amaliyah yang pahalanya paling cepat. Paling cepat, kebaikannya paling cepat kita dapatkan. Wa ayyakum wal baghya. Dan takutlah kalian dengan sifat bagha. Bagha itu kalau Kiai Jawa itu maknanya lacut. Ai bimana az-zulmu, zalim, berbuat zalim. Zalim itu wabu'u syai' li ghairi mahalih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memperlakukan seseorang tidak sesuai dengan derajat kemuliaannya. Itu zalim. Tetangga yang harusnya kita bagi kita musuhi, zalim. Teman yang harusnya kita rukun kita musuhi, itu zalim. Tapi memperlakukan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada fungsi dan guna, itu namanya zalim. Bagha itu bermakna zalim. Takutlah kalian semua terhadap perilaku zalim. Fa innahu laisa min uqubatin asyra'u min uqubatil baghi. Karena sesungguhnya tidak ada balasan hukuman yang paling cepat mengalahkan hukuman kezaliman. Wa iyyakum wa uququl walidain, dan takutlah kalian terhadap kedurhakaan kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannati, karena sesungguhnya bau surga, yujadu min masirati alfi amin, itu ditemu dari perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya bau surga itu sudah kita dapatkan, bisa kita dapatkan kalau kita sudah berjalan 1000 tahun. Itu baru dapat bau surga, baru baunya. Maka wallahi la yajiduha akun, demi Allah Rasulullah, wallahi, demi Allah. Ada huruf qasam wawu, wallahi. Kalau wallahu lan Gusti Allah nek, tapi ini wallahi, ini wawuna wa qasam. Wallahi, demi Allah, la yajiduha akun, tidak akan mendapatkan bau surga akun. Pertama siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Baunya aja tidak didapatkan karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wala qati'ur rahim, dan tidak mendapatkan bau surga. Siapa? Pemutus persaudaraan, pemutus persahabatan, pemutus hubungan baik, baik rahim, rahmi ataupun rahim, baik hubungan kekeluargaan ataupun persahabatan. Maka yang baik teruskan baik, yang rukun teruskan rukun gitu. Wala syaikhun zanin, dan tidak akan dapatkan bau surga orang tua yang masih zina. Wong tua aja petakilan, janom ngono ya rontok memper sepuh, tuwek lah sepuh lah, tuwek petakilan itu. Mohon maaf ini cara basa gayengi itu, tuwek petakilan itu. Ya itu tidak akan mendapatkan bau surga. Wala jar izarahu khulaya, dan orang yang nglembrehake sarunge nglembrehke sarunge khulaya karena kesombongan, karena angkuh congkaknya. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin, sesungguhnya kesombongan itu pantas hanya bagi Allah yang menjadi raja seluruh alam. Nah, jadi kembali pada tema awal, yang dilarang, yang dibenci dalam Islam adalah isbal, yang isbal khulaya, nglemrehno sarung, celana, jubah, serban utawa onder ngisoran krana kesombongan.
Jadi, maka tidak harus kemudian dijadikan satu ikon juga tidak. Tapi andikan begitu ya biarkan saja. Kan kemarin sudah kita bahas tentang isbal. Wong mukmin iku ya izarau mukmin ila asfalatil saqi thumma ila nisfi saqi thumma ila ka'bih. Jadi sarungnya orang mukmin niku ya napa niku nggih sak ndure mata kaki ya tengah betis ya sak mata kaki. Wa ma tahtal ka'bain min izari fa finnar. Tidak ada di bawah mata kaki. Tadi jelas ada fik ya. Dadi umpama ana sing cingrang ya dijarke wae. Ya, cingrang berarti setengah betis atau setengah betis nih itu. Setengah betis itu ya setengah kentol gitu ya. Ya dijarno wae ya ora apa-apa. Ngono ya kena. Kemudian sak ndure sak di atas mata kaki, ayo boleh. Persis mata kaki ya boleh. Nah, kembali pada sikap kita, sikap hukum kita bagaimana kalau kita ekstrimnya ya setengah betis, cingkrang itu ekstrim. Standarnya orang ya satu batas mata kaki, sebatas mata kaki. Itu benar kok, benar itu. Ya tadi tidak salah, tidak keliru, ya apik, ya benar, tidak melanggar. Nah isbal kelembreh yang dilarang itu kalau isbalnya karena satu kesombongan gitu. Karena satu kesombongan. Baik. Jadi kalau nggak sombong nggak usah dilok-loke, apalagi sengaja kemudian terus dipotong dhuwur, takut nek ngelembreh. Oh ndak begitu. Ngelembreh itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu karena sombongnya itu loh. Dulu orang itu kan orang-orang kuno, orang-orang dulu, orang-orang Eropa itu kan tidak gagah kalau gaunnya itu sampai panjangnya 10, 5 sampai 20 meter gitu. Jadi wanita-wanita dulu itu terasa dia itu anggun, kaya, berwibawa kalau yang megang gaunnya itu wong sak-RT gitu loh. Nah itu. Kemudian laki-lakinya juga begitu. Celananya dibikin jubray ya, jubray yang bawahnya itu wombu sampai nyaponi dalan gitu. Serbanya sampai nyeret lemah gitu. Jubahnya sampai nyeret lemah karena merasa besarnya dia, angkuhnya dia, hebatnya dia. Khulaya. Nah itu. Tapi kalau beli pakaian yang kebetulan kepanjangan gitu aja ya enggak apa-apa, bukan isbal. Ya ditekuk, dilempit di dalam melorot meneh ya ora apa-apa to. Ya, karena apalagi orang-orang Indonesia itu kan ya rata-rata 160, sementara standar pakaian celana itu ya panjangnya standar orang 175, sehingga model kayak saya, kayak Mas Ari itu ya kalau beli celana jadi di pasar memang ya kepanjangan, harus motong 10 sampai 15 cm. Kalau enggak ya isbal. Tapi isbal semacam itu bukan yang dimaksud ke satu kesombongan, karena kebetulan memang size-nya itu semono cocoknya, tapi kakinya itu kepanjangan gitu aja. Ditekuk digulung aja. Enggak apa-apa, bukan isbal. Kalau dipotong pas mata kaki ya benar, lumrah standar, itu namanya sikap tawazun, sikap tasamuh, tengah-tengah moderat. Nah, jangan radikal, jangan ekstrim. Harus gini, nah itu namanya radikal, ekstrim. Ya moderat lah, ya tawasud. Nah, sekarang baru dikembangkan Islam rahmatal alamin, yaitu Islam wasatiyah. Tawasud sebetulnya sudah ada jargon dulu, Islam yang tawasud, iktidal, tawazun, dan tasamuh gitu ya. Sekarang Islam wasatiyah ya sama saja. Tawasud itu tengah-tengah, moderat bahasanya. Artinya sikap hukumnya pun tidak ekstrim gitu. Tapi yang standar-standar saja, yang moderat. Nah, itu. Nah. Dan hadis 3139.
wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu lan kacerita sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendikan Ibnu Mas'ud sami tu mireng ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halida wa kanjeng Rasul manutai sapane wong jara lamun nglembrake sapa man bau ing pakane man khulaya krana den banggaake den sombongake lam yang zur mongko ora mirsani sinten Allah ilahi maring man yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat wa in kana lan senajan ana sapa wong Allah ing atas Gusti Allah kariman iku wong mulya ai wa in kat lahu a'malan taqrabu ila Allah senajan wong sing lakoni amal apik rawahu Tabrani fi riwayatin Ali bin Zaid al-Alhani. Terangkan dari Ibnu Mas'ud riwayat dari Imam Tabrani dalam kitabnya Ibnu Mas'ud menerangkan dia mendengar Rasulullah pernah bersabda man jarra thawbahu khulaya barang siapa nglembrehno pakaiane krana sombong krana angkuh maka tidak akan la yanzurillah ilai yaumil qiyamah tidak akan bisa melihat Allah kelak di hari kiamat. Wa in kana 'alallahil karim senajan walaupun bagi Allah dia ada melakukan amal kebaikan tapi nek nglembreh karena sombong tidak bisa melihat Allah. Nah, sekali lagi yang khulaya yang isbalnya karena satu kesombongan gitu. Hadis selanjutnya wa ruyalan dari riwayat ana Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annau sak temene Kanjeng Rasul kula do Kanjeng Rasul atani usnakan ingsun sinten Jibrilu alaihi salatu wasallama wa ala alihi washabi ono sewu wa Jibril alaihi salam iki atani usnakan ingsun sapa Jibril alaihi ngatasi Jibril apa salamu keselamatan ngoten. Waqala lan ngendikan sunten Kanjeng Nabi li kedue ingsun ngono. Waqala ngendikan Nabi li kedue ingsun Aisyah hadhihi tawi iki kulailatun nisfi min Sya'ban malam pertengahan Sya'ban. Walillahi lan Gusti Allah fiya ing dalam nisfi Sya'ban utuqa apa pembebasan minan nar saking neraka. Bi'adadi syahri gunamin kelawan wilangane rambute wedhus. Bi'adadi syahri gunami kalbin kelawan wilangane rambute wedhus sing segawan. La yanzur lan ora bakal mirsani sinten Allahu fiha ing dalem malam nisfu Sya'ban illa musyrikin maring wong musyrik wala ila musyakhinin lan ora ing ngatasi wong kang neng-nengan wala ila qati rahim lan ora ing ngatasi wong kang medhot seduluran wala ila aquli walidin lan ora ing ngatasi wong kang durga wong tuwa lorone wala ila mudhmil khamran ora ing ngatasi wong kang nenggak khamr rawahu al-Baihaqi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah, Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah bercerita Rasulullah itu pernah didatangi Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu ruah, bulan ruah. Nisfun berarti separuh, separuhnya ruah berarti ini pertengahan ruah. Pertengahan itu di tanggal 14, 15 itu. 14 itu pertengahan ya. Karena Ayyamul Bait itu 14, 15, 13, 14, 15. Berarti pertengahannya adalah 14. Maka bulan Sya'ban termasuk bulan karim ya, bulan mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum alayah.
Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah itu ada 12 semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ada 4 bulan yang dihurum, yang diharamkan untuk berperang, dalam arti dimuliakan sehingga tidak boleh berperang. Apa bulan 4 itu? Ketika tanyakan Rasul, jawabnya ats-tsalatsatul mutawawilah, 3 berurutan, wal wahidatul fardan, yang 1 sendirian. Yang berurutan 3 apa? Mufassirin, muhaddisin menerangkan bisa jadi adalah Rajab, ruah, puasa. Yang sendirian adalah Muharram. Maka ketika kita sudah masuk bulan Rajab itu disunahkan untuk mengabarkan seluruh orang, wes Rajab loh yo. Juga disunahkan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai nanti bulan Ruah juga masih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. 3 bulan yang istimewa. Nah, Rajab kenapa istimewa? Ada pernah peristiwa menjadi Amul Hazan, ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kenapa Sya'ban istimewa? Karena ada nisfus Sya'ban, pertengahan bulan Ruah itulah yang istimewa. Maka istimewanya Rajab di tanggal 1, istimewanya Sya'ban di tanggal 14, namanya nisfus Sya'ban. Nah, di dalam nisfus Sya'ban, Jibril itu mendatangi Rasulullah, memberi kabar, walillahi fiyya utaqa'u minan nar. Bagi Allah di dalam nisfus Sya'ban adalah akan memerdekakan orang-orang yang masuk neraka, yang jumlahnya bi'adadi sya'ri ghanamin kalbin, yang jumlahnya banyak bagikan bilangan rambutnya kambing-kambing. Kemudian la yanzurullahu fiya ilal musyrik, Allah tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang di malam nisfu Sya'ban. Pertama siapa? Orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Ini tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang walaupun Allah menurunkan rahmatnya di nisfu Sya'ban. Wala ila musahin, dan tidak memberi rahmat terhadap orang yang musahin. Musahin itu neng-nengan, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, mendiamkan istrinya, mendiamkan seluruh orang lebih dari 3 hari. Neng-nengan itu haram, boleh tapi jangan lebih 3 hari, namanya musahin. Kemudian wala ila qati'ir rahim, Allah tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang terhadap orang yang memutus persaudaraan, memutus kekerabatan, memutus persahabatan, memutus keakraban. Itu akan diputus Allah, tidak mendapatkan rahmat. Wala ila aquli waliden, dan tidak akan memberi rahmat kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua, bapak ibu. Dan wala ila mudhimul khamr, dan tidak kepada orang yang minum arak. Hadis Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sampai tumireng engsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram man asbala izarahu fi sholatihi khulaya falaysa minallahi min hillun wala yaqul. Rawahu Abu Dawud. Haram, dilarang sapa man wong asbala izarahu, kang nglembrehake sarunge, man ay khulaya. Haram wong sing nglembrehno sarunge karena sombong lan congkake. Apa meneh fi sholati, ing dalam sholate, khulaya rupane sombong. Jadi Rasulullah marah. Kemudian falaisa minallahi fi hilli wa la yaqul, maka tidak termasuk orang yang disayang Allah orang yang ngelembreh, yang sombong itu. Wow. Maka jangan komentari dia. Ini hadis rawahu Abu Dawud qala jam'atul mauqufan.
Jadi yang diharamkan, yang dilarang, yang khulaya, yang keharuman adalah karena sombongnya itu, bukan lembrehnya, bukan pakaiannya, bukan celananya, tapi batinnya itu yang menjadikan dosa. Maka yang menjadikan dibenci Allah, tidak melihat Allah, tidak mendapat rahmat Allah, kemudian berdosa atau haram itu karena sombongnya itu, angkuhnya itu, congkaknya itu, bukan karena celana cingkrangnya, bukan lembrehnya, bukan karena niatan sombongnya itu yang dilarang, yang diharamkan. Hadis terakhir dalam bab ini wa'an 3142 wa'an Abi Hurairah lan kacita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilan izarah bainama ing dalam suci dina rajulun sapa lanang yusalli salat hali rajul muatsalan upamane musbilan upamane. Ya Allah, ngantuk. Kalau balik ini bainama rajulun yusalli musbilan lembre izarahu wa qala lahu Rasulullah idhab fatawadda, idhab berangkat sira fatawadda monggo wudu. Diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika ada lelaki yang sholat, rajulun yusalli musbilan. Rasulullah melihat lelaki sholat tapi musbil, nglembrehno pakaiane, nglembrehno izaro musbilan izaro, nglembrehno sarungi. Kemudian Rasulullah mengatakan idhab fatawadda, kono budal wudu. Fadhaba mongko budal sapa rajulun fatawadda lan mongko wudu sapa rajul. Assalamualaikum Muhammad. Ngantuk mas. Kita teruskan. Idhab fatawadda fadhaba monggo budal sapa rajul fatawadda monggo wudu sumaca tumtekone. Suma qala la tumuli ngendikan rajul Rasulullah rajul idhab fatawadda budal fatawadda lan wudu sira. Faqala lahu rajulun akhar ya Rasulullah malaka amartahu ma iku apa lakatu sira amar tau perintah panjenengan ing rajul antawaddu ing yen tawudu sapa rajul summa sakata tumuli antang anhu ing rasul faqala innahu kan yusalli wa huwa musbilun izarahu fa inna la yaqbalu sholata rajulin musbilin rawahu Dawud wa Ibnu Ja'far al-Madni. Diterangkan dari Abu Hurairah, suatu ketika ada lelaki yang sedang sholat, kemudian sarungnya ngelembreh. Kemudian dilokir Rasulullah, idhab fatawudha, budal, batal wudune. Kemudian laki-laki membatalkan sholatnya, kemudian wudu lagi, sholat lagi. Kemudian Nabi masih mengatakan, idhab fatawudha, budal wudune. Kemudian faqala rajulun akhar, kemudian ada lelaki lain yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka amartahu atawaddoa. Hai Rasulullah, sampean itu perintah apa karo dene bukan wundu itu? Kok perintah apa dia? Kemudian Rasulullah diam. Kemudian menjawab, innahu kana yusalli wa huwa musbil izarah. Sesungguhnya dia sedang sholat, kemudian isbal izarnya. Nah, maka saya perintah wudu sholat lagi karena dia sholatnya sambil ngelembrehno sarungi. Fa inna allaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya lelaki yang musbil, yang ngelembreh ke pakaian karena sombongnya gitu. Rawahu Dawud Abu Ja'far al-Madni. Nah, ini beberapa hadis tentang hal ini, jadi bisa menguatkan hati kita bahwasanya kita tidak wajib cingkrang gitu loh ya. Kita juga jangan takut-takut cingkrang kalau hati kita tidak ada kesombongan atau jumawa. Yang dilarang dari banyak hadis itu adalah yang memang isbalnya kan satu kesombongan atau tren ben gagah, ben barik, ben ganteng, itu yang tidak boleh bahkan haram. Semoga bermanfaat, amin Allahumma amin. Baik, mitra pas untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung, nanti akan kami sediakan space waktu. Anda bisa SMS ataupun masuk
melalui WhatsApp untuk berdiskusi, bertanya, ya langsung ke Abah Yai Mulhus Dadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis Dzikir Rodotus Salam Tambar Jorunting Pati. SMS WhatsApp, Anda juga bisa kirim voice note sekali lagi di 085277999101. Nah, untuk telepon, nah baru di 0295385877. Jalurnya berbeda Mitra Pas ya. Kami juga sedang live menggunakan audio visual, dan bagi Anda yang tadi ketinggalan, nanti linknya bisa Anda tonton lagi setelah acara ini usai. Anda bisa ulang kembali dan Anda bisa share ke ikhwan Anda. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. Jangan pindah kemana-mana Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adzim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Oke, Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung bersama saya Arif Fanili dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk yang ingin bergabung, saya nantikan, jadi silakan bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277 9999101, dan untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga di 02953858877. Sekali lagi pagi ini Mitra Pas kita membahas satu topik yang cukup menarik ya, ada kaitannya tentang berpakaian, kemudian juga berhias, karena juga ada batas-batasannya, dan tadi membahas tentang hal yang selama ini jadi pro kontra karena ada dua hal. Meskipun hadisnya sama, tetapi memaknainya beda, juga akan berbeda hal yang didapatkan. Kitabul Libas Wazina, atau kumpulan tentang hukum berpakaian dan berhias. Tadi dibahas tentang cingkrang tadi. Dan sekarang untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, SMS WhatsApp saya tunggu, saya buka. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. Saya coba terima yang sudah bergabung pagi ini. Halo, Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Jadi Bunda Muna, Mas. Monggo Bunda. Assalamualaikum, Mbak. Non sewu. Kalau misalnya kita ngonduk kepada teman, tapi kita tidak niat ngeneng, cuma meneng gitu loh, tidak banyak cengkrama seperti dulu, ya sebetulnya saja. Apakah itu juga sudah termasuk memutus silaturahim apa tidak? Yang kedua, misalnya ada teman yang sedang bangkrut, terus punya sesuatu, misalnya lemari atau apa yang dijual, terus kita membelinya dengan harga yang murah sekali karena orangnya butuh. Apakah itu kita termasuk mendolimi teman itu? Karena pasti nek dituku murah-murah lah ya dino wong barangan wong ibu soh ngoten. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Baik, ada kemuliaan dalam Islam, yaitu ketika kita hidup tanpa dendam, tanpa marah, tanpa emosi. Itu kemuliaan dalam Islam. Bahkan salah satu man kana fihinna yadkhul jannah bighairi hisab. Ada 3 hal yang kalau kita bisa melakukannya akan masuk surga tanpa hisab. Pertama, tu'ta man haram, maka tetap memberi terhadap orang yang telah mengharamkan
terhadap kita. Watasil aman qata'aka, tetap menyambung persaudaraan terhadap orang yang memutus persaudaraan kita. Wa ta'fu aman dzalamaka, dan memaafkan orang yang menzalimi kita. Jadi hidup tanpa dendam itu kemuliaan dalam Islam, dan dijanjikan surga tanpa hisab. Nah, ketika kita mengatur ritme emosi kita, namanya orang ya pasti gondok, ya lu manusiawi, kecewa manusiawi, marah sebetulnya ya manusiawi. Coba yang tidak bolehkan pemarah itu. Kalau marah dalam porsi tertentu, marah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan marah itu, ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak marah ketika agama kita dihinakan? Ya kita marah. Ketika orang tua kita direndahkan, ya kita patut marah. Ketika guru kita direndahkan, ya kita patut marah. Apalagi ketika Quran, Islam, Nabi direndahkan, kita patut marah. Itu proporsional namanya. Bukan pemarah, dikit-dikit marah, dikit marah lah. Kemudian untuk menjaga hubungan baik, kemudian kita menahan, tidak banyak bicara. Itu yang disebut dengan as-sukutus salamah. Diam itu selamat. As-sukutun najah. Diam itu selamat. Artinya itu, jadi daripada nanti ngomong salah omong, daripada komen kok salah pengertian, ya sudahlah kita diam saja. Nah, ini hadis ini bisa kita terapkan dalam bermedia sosial lah ya. Bermedia sosial di grup lah, grup WA itu kan paling banyak, mohon maaf, orang yang komen ngalor ngidul, atau di Facebook lah, di komen-komen Facebook atau di media sosial yang lain. Itu kalau kita tidak menggunakan kejernihan hati, pakai ilmu kelas tinggi namanya sabar, kita kan inginnya gelut saja ya, melihat ketidakadilan, melihat kesalahan, apalagi mereka sewenang-wenang dalam komentar, dalam berpendapat dan sebagainya. Nah, mungkin hadis ini tepat, as-sukutun najah, kita diam aja lah. Itu selamat daripada nanti komen jadi ribut, berantem. Tapi terkadang kita juga tidak boleh diam ketika melihat kezaliman, karena mendiamkan kezaliman itu sama dengan zalim. Membiarkan kesalahan itu salah. Membiarkan kejahatan itu jahat. Kita bermedia sosial, ada orang yang ngomong ngalor ngidul, ya kita jangan diamkan. Diluruskan, diberi argumentasi yang betul. Nah gitu. Kita bermedia sosial, ada orang yang sukanya ngunggah berita-berita hoax, berita palsu, fitnah. Jangan dibiarkan, diingatkan, itu berita apa? Diklarifikasi, ditabayun, kalau nggak benar busuk lah itu. Karena mendiamkan kesalahan ya salah, membiarkan kejahatan itu jahat. Namun kalau memang diamnya untuk menghindari, katakan aku karo koncoku iku senengane ngene, daripada aku nek ngomong kok salah saya tak meneng, itu namanya as-sukutun najah. Itu tepat sekali. Bukan berarti memutus persaudaraan. Dan ini juga bisa dipraktikkan dengan hubungan kekeluargaan. Terkadang anak, mantu dan mertua, daripada nek ngomong salah jadi ini fitnah, ya sudah, yang penting hatinya tidak ada kebencian. Yang penting hatinya tidak ada kebencian, hatinya masih sambung rasa, cuma membatasi hubungan agar tidak salah paham. Nah, itu cakep gitu. Nah, itu bisa diterapkan mantu karo mertua, daripada nek ngomong kok lak mertuane salah tomponan gitu ya. Aku iki nek ngomong piye kok salah, ya tak menang. Nah, itu. Ning tanpa ada kebencian dan dendam ya. Tapi kalau diamnya benci karena dendam, itu yang dosa, itu namanya musakhin namanya. Nah, itu tidak boleh lebih dari 3 hari, harus sudah legowo itu. Itu yang kedua tentang apa tadi? Oke, ini yang
selanjutnya jengkel kepada teman tadi hanya hal itu saja yang ingin ditanyakan. Kemudian yang sudah bergabung kembali sambil menunggu yang ingin masuk melalui line telepon boleh di 0295385877. Kemudian SMS WhatsApp di 085277999101. Ini yang cukup menarik karena memang banyak rekan-rekan mitra pas yang latihan berpuasa. Tapi ada yang masuk kembali, saya coba terima di 3858877. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Salam. Tadi yang kedua, teman saya itu bangkrut. Oh, Terus iya, ada iya. teman Baik, lain baik. yang membeli barangnya dibeli dengan murah-murah, mesti kan dino gitu. Apakah itu termasuk seperti seorang rentenir yang ketoke nolong tapi mentung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsip jual beli itu antarodiyah, kalau sama-sama ridho. Kalau ada keridaan kedua belah pihak ya boleh-boleh saja. Tapi ada hadis yang melarang tidak boleh membeli dagangannya orang pedalaman. Dalam arti orang yang tidak tahu harga malah. Katakan harusnya dia itu menjual di dalam dengan harga 100, kemudian dibeli di luar dengan harga 25. Karena ketidaktahuan si pembeli ini, kalau ternyata barangnya itu nilai tinggi, kemudian jangan sampai orang ini masuk dibangkel. Bangkel malah dilarang ya. Dibangkel dengan tujuan dia tidak tahu harga yang sesungguhnya, itu dilarang Rasul Muhammad SAW itu. Tapi kalau membeli dengan sukarela, mereka memberikan dengan ridho sama ridhonya, yang punya barang juga ridho, yang beli juga ridho, ya tidak mengapa, sah, walaupun dengan harga rendah, ya, sah karena sudah podo ridho nih. Tapi kalau dia tidak ridho ya itu tidak boleh. Maka sesungguhnya kalau jual ya profesional, mau dia bangkrut mau apa ya profesional. Saya terinspirasi punya satu teman dulu yang orang kaya ya, kemudian jadi bangkrut karena selama 5 tahun dia harus hidup tanpa dapat penghasilan baru, sehingga dia hanya menjual pernak-pernik rumah yang dibeli pada waktu jaya atau kaya. Tapi dia pinter justru dengan pernak-pernik yang dia beli itu, ya pernak-pernik interior rumah, entah batu, entah kayu, entah apa itu, dia pinter ternyata. Ternyata punya nilai jual yang luar biasa, sehingga bisa bertahan hidup sampai ya 5 tahun sampai 10 tahun hanya hidup menjual perkakas, pernak-pernik, aksesoris, oleh-oleh yang dulu dia beli. Dan tetap dia dijual dengan profesional menjual, tidak mau direndahkan. Kemudian bangkrut kok jual murah-murah, ya bodoh toh. Standar menjual itu halal kok. Bangkrut itu situasi ya, orang hidup ini ya usaha ya, kalau tidak bangkrut ya untung biasa. Nah gitu. Tapi kalau dia ridho dengan harga rendah ya itu rezeki jenengan berarti itu. Maka bisa kita belajar di kejadian itu. Maka ketika kita ada, belilah sesuatu yang punya nilai dan simpan saja, anggap aja itu investasi. Dan suatu saat nanti, karena yang kau beli itu hal yang punya nilai, walaupun batu, walaupun itu akik, walaupun itu benda-benda apa itu, nanti itu bisa diuangkan lagi. Apalagi zaman sekarang ya, menjual barang lebih mudah, di online kan bisa. Kalau sifatnya itu antikan dibawa ke Jogja sana sudah menjadi barang antik yang luar biasa punya nilai tinggi itu. Jadi untuk sahabat-sahabat atau mitra pas semua yang atau kaum muslimin yang dalam situasi baru, ya jangan menjual barangnya kemudian sak payune, jangan, profesional. Justru bisa jadi jenengan tertolong dalam situasi itu dengan barang-barang jenengan itu. Itu ya. Baik, Mitra Pas masih bergabung bersama saya Arifani dan juga Mbah Yai Mukhlis Suladi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Anda bisa bergabung Mitra Pas, bertanya melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0852777999
101 dan untuk telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Ini kita menerima voice note dari hamba Allah, tetapi coba kita terima, tapi sedikit suaranya kecil sepertinya. Semoga bisa kita udarakan. Oke, ada menghadapi orang yang utang karena suatu pekerjaan dan ada situasi tidak mau ditagih seperti itu ya Bu ya, kalau saya tidak salah dengar. Tetapi kalau Anda ingin menanyakan, silakan didekatkan ya mic-nya ketika Anda kirim voice note lewat WhatsApp. Kalau misalkan apa yang saya bacakan tadi salah, bisa kirim ulang. Mohon ya, orang yang kesulitan atau tidak bisa bayar utang karena pekerjaan ini. Ada hukum, ada kebijakan ya, ada hukum, ada kebijakan, ada akhlak. Hukum itu dibangun berdasarkan kebijakan dan akhlak. Begitu juga peraturan atau hukum itu pun bisa dijalankan juga atas kelonggaran kebijakan karena adanya suatu akhlak. Contoh begini, dalam hukum utang piutang. Orang yang punya hutang harus membayar. Itu hukum itu. Bahkan Nabi pun memperingatkan, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqdu anhu. Si nyawa orang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Artinya kalau meninggal dunia kok punya hutang, itu nyawanya, rohnya itu masih tergantung sampai ada yang membayar. Artinya belum sampai pada amaliyahnya. Rohnya tidak bisa bertemu dengan amaliyahnya. Hatta penghafal Quran, hatta mati syahid, siapapun, itu hukumnya begitu. Dengan pengertian berarti kalau punya hutang ya bayar, gitu, ya bayar, karena bisa menghambat perjalanannya roh menuju pada amal yang harusnya mendapatkan, katakan dalam bariyah, menjadi riyad min riyadil jannah. Nah gitu. Namun ada kebijakan, karena Islam itu dibangun berdasarkan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tiada lain aku diutus Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu etika, kemuliaan. Manusia itu mulia karena ada akhlaknya. Akhlak apa maksudnya? Akhlak terhadap muslim. Muslim dan muslim itu punya hakul karimah, hak kemuliaan yang harus diberikan sebagai saudara muslim. Seperti pada waktu khutbah Rasulullah di Mina di haji wadaknya. Kalau sesungguhnya al-muslim akhul muslim fa aslihu baina akhawaikum dan seterusnya. Innal muslimah haramun dan seterusnya itu. Sesungguhnya orang Islam adalah bersaudara, maka diharamkan atas kalian hartanya, kehormatannya, kemuliaannya, darahnya dan seterusnya. Artinya seorang muslim wajib menjaga harga diri atau marwah saudara muslim yang lain, tidak boleh mempermalukan. Maka menagih hutang di media sosial itu salah dan haram. Itu wilayah privat yang tidak boleh dimediakan, hutang dan hutang itu. Maka kita tepat sekali fenomena utang online atau apa namanya singkatannya, pinjol ini ya. Pinjaman online, kemudian kalau tidak bayar kemudian diviralkan, itu haram itu. Itu kalau dilakukan muslim dan itu haram, dia mempermalukan saudara Islam. Ya, yang mana hutang itu wilayah privasi. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh, haram itu. Nah, berarti dia telah mempermalukan saudara Islamnya sendiri. Betapa malunya orang yang punya hutang itu yang diumumkan wong sak donya itu. Gitu. Betapa malunya dia itu. Maka dalam Al-Qur'an ada kebijakan berhubungan dengan hutang. Walaupun dalam hutang juga ditulis, jika kamu faidza tadayantun bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu jika kamu punya transaksi hutang piutang
ya, atau punya transaksi dengan waktu yang ditenggangkan, maka tulis dan saksikan. Tapi di lain sisi ada, itu hukumnya, itu hukum namanya, itu peraturan. Tapi di lain sisi ada kebijakan dari Allah. Waman kana dzu usratin ya famaisarah. Barang siapa yang sudah punya kesulitan, tidak kuat membayar hutang, ya famaisarah, ya mudahkan nah, wae keringanan. Tangguhkan waktunya, ya wis lek kalau ndak kuat kapan kuate. Wah, jatuhnya tempo tanggal iki lho ya ampun. Jenengan kiate bayar kapan? Nggih sesasi mana? Oh gak apa-apa. Nah, famaisarah. Tapi juga jangan seperti sistem apa itu? Sistem rentenir. Oke, kamu tak kasih kelonggaran 1 bulan, tapi membayar administrasi. Administrasi ini wae 600.000, kalau ndak 150.000. Sudah nekek gulu bisa nong bayar mbok era kuat sekon bayar administrasi. Ini ndak nolong, itu namanya rentenir, itu namanya. Famaisarah. Kemudian pada janji kedua tidak mampu lagi, ya famaisarah lagi. Wong nyatanya masih dzu usratin, masih punya kerepotan, kerupekan, tidak mampu membayar. Ya famaisarah, ringankan lagi, ya sudah, kapan kuatmu? 1 bulan, oke 1 bulan lagi. Kalau masih tidak kuat, kemudian ya famaisarah, apa? Diberikan, ya sudah, induknya saja dibayar. Kalau tidak kuat, ya famaisarah, ya sudah, bayar setengah saja. Kalau masih tidak kuat, ya sudah, fa in tasaddaqo, jika kamu sedekahkan itu lebih baik bagimu. Subhanallah, ini ayat lebih indahnya luar biasa. Jangan seperti postingan orang-orang bermental rentenir itu, 1000 pun hutang pada kawanmu, tagih, ingatkan, itu bukan berakhlak namanya. Itu namanya bukan muslim. Tidak ada, hidupnya tidak ada amal, tidak ada kasih sayang, tidak ada pemakluman. Dek sewa apa sih hajine sampe mbok tagih kuwi. Gitu kan? Nah, maka hukumnya iya, tapi ada kebijakan. Nah, itu artinya karena maka dalam menyikapi ayat-ayat ini ulama menghukumi menagih orang yang sudah pailit, menagih hutang terhadap orang yang sudah dinyatakan bangkrut atau sudah tidak punya kemampuan membayar, hukumnya haram. Haram, walaupun itu haknya. Apalagi ini saudara seiman, seislam. Nah, harusnya diikhlaskan atau disedekahkan. Wong 5 miliar kok. Nah, beda lagi, terserah perjanjiannya bagaimana. Nomor 2. Suatu ketika Rasulullah pernah duduk-duduk di pintu masjid ya. Kemudian ada jenazah yang disolatkan di masjid. Kemudian ditanya, apakah jenazah ini punya hutang? Ya Rasul, punya hutang 4 dirham. Sana solati. Saya dilarang menyolati orang yang punya hutang. Kemudian masuk. Kemudian Jibril datang. Ya Rasul, lima la tusolli alaih, kenapa engkau tidak menyolati lelaki itu? Dia punya hutang, saya kan dilarang menyolati hutang. Aku wis bayar hutangin dik nih. Allah nyuruh saya membayarkan hutangnya dia. Solati. Akhirnya Rasulullah dipaksa Jibril untuk menyolati lelaki itu. Setelah sholat, Rasulullah tanya sama Jibril, ya Jibril, kok bisa? Wong iku kok utangi dibayar Gusti Allah iku istimewane apa? Lailan naharon kiaman wa qu'udan yajri fi lisanihil ikhlas. Tiang niki niku esuk sore rino wengi nglungguh ngadeg lesane iku ora lebar-lebar maca surat Ikhlas. Rino wengi maca surat Ikhlas. Masyaallah iku nek utang dibayar no malaikat. Nah iki perlulah dilakoni. Ambil utang 10 miliar nanti gak usah itu siapa tahu Allah paling kabul itu ya. Nah, itu begitu. Maka artinya apa? Di dalam hukum yang ketat itu ternyata ada kebijakan dari Allah, ya, sebagai wujud akhlak sesama muslim, karena orang Islam sama Islam itu harus menjaga marwah kehormatannya lah. Kecuali orang yang sengaja tidak mau bayar, nah, itu beda lagi. Tidak mau bayar dengan tidak mampu membayar itu beda. Tidak mau membayar berarti dia punya kemampuan tapi tidak mau. Beda dengan orang yang sudah tidak kuat membayar. Nah, itu beda ya. Itu semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya yang sudah ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang harus kita lakukan saat bertamu
saat bertamu dan disuguhi, sementara saat itu kita posisi dalam menjalankan ibadah puasa sunnah. Karena ini Puasa berapa kurang sunnah. 2 bulan lagi nggih ya Ramadan. Nah, ini udah kalau puasa sunnah Rajab. nggih. Jadi banyak yang Ya. kesana ngejar-ngejar. Ada dalam Al-Qur'an itu ada ayat ya, fa idza khuyyitum fi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu dihormat dengan satu penghormatan, maka terimalah, balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau sama. Kira-kira maknanya begitu. Fa idza khuyyitum, jika kamu dihormat jika kamu dihormat saudaramu Islam, terimalah penghormatan itu dan balaslah yang lebih baik. Ayat ini ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan apa saja. Contoh, kita bertamu, kita dihormati dengan suguhan, itu dihormat namanya. Walaupun ayat ini lebih spesifiknya adalah bahas tentang salam. Oh, kenapa salam? Karena afdhalul hormah itu assalam. Sebaik-baik penghormatan terhadap orang ya salam. Jadi memberi penghormatan orang yang paling top ya salam. Assalamualaikum. Itu sudah luar biasa baiknya. Maka balas yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Atau sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih khususnya membahas tentang salam. Tapi karena penghormatan itu banyak, bukan hanya salam, itu di antara yang paling baik penghormatan terhadap manusia adalah salam. Nah, bisa jadi ketika kita bertamu, karena kita wong di rumah itu juga punya kewajiban untuk hormat tamu ya, hormatu dia dhaif ya, ikramud dhaif, memuliakan tamu itu kan kewajiban orang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu, muliakan tetangga, seterusnya. Nah itu. Jadi standar iman aja dilihat seberapa baik kita dalam ikramud dhaif, memuliakan tamu. Berarti memuliakan tamu hukumnya wajib, bukan sunnah. Mohon maaf, berarti memuliakan tamu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kita menerima penghormatan hukumnya wajib, membalas. Maka ulama-ulama pun menyimpulkan mengucapkan salam sunnah menjawabnya wajib. Nyugui tamu hukumnya sunnah sebagai kemuliaan akhlak wong sing di omah, tapi menerima suguhan hukumnya wajib. Nah, berarti kalau kita dalam posisi puasa sunnah, kemudian bertamu kok disuguhi, wajib kita menerima suguhan itu dan membatalkan puasa. Walaupun puasa Rejab. Kecuali puasanya puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha, puasa Ramadan, ya tetap toh wajib, tidak bisa dikalahkan wajib. Kalau tadi kan wajib tidak bisa dikalahkan sunnah. Kalau sampean tetap puasa, ya berdosa sampean. Berdosa kepada wong sing nyuguhi. Berarti sampean disebut sombong, dihormat tidak mau menghormat, disebut sombong. Disuguhi gak gelem ngunjuk niku sombong. Dihormat gak gelem nampa itu sombong. Nah, hati-hati itu. Maka kalau kiranya puasa sunnah ya jangan mertamu gitu. Atau sebelumnya bilang nuwun sewu kula nembe poso sunnah, mungkin gak usah repot. Nah begitu. Logikanya begini, bayangkan kalau yang punya rumah itu saudara kita yang di kampung, yang kebetulan mohon maaf ekonominya pas-pasan. Betapa senangnya didolani kawan atau saudara tekong kutha umpamane. Wah senenge. Alhamdulillah le sampean tekan kene masyaallah seneng atiku. Teni melayu ning warung. Padahal gak ndek dhuwit, utang gula, utang teh, utang jajan. Melayu gitu.
supaya iso hormat saudaranya kota atau saudara jauh yang datang mengunjungi rumahnya, karena dia ingin menjadi tuan rumah yang baik. Perintah agama ikramud dhaif. Nah, begitu disuguhi adigana wedang delalah komporin tek ora duwe mlayu meneh utang gas ning gone tangga mlayu meneh, masyaallah mlayu pindho gara-gara jenengan. Begitu wedang mateng dadi ditokno, "Nuwun sewu aku nembe poso nggih, mboten kunjuk nggih." Masyaallah, sombongnya dia begitu dengan ibadahnya. Sombongnya dia dengan ibadahnya. Orang ngerti kangelane wong cilik niku. Niku haram niku. Posone dosa ndekne. Nggih, posone ora dosa tapi ndek eling nolak penghormatan dosa. Sehingga puasanya tidak menghasilkan apa-apa itu. Dulu Syekhina Abdullah Salam Kajen itu kalau ada orang puasa kok mertamu setengah dipaksakan batal no. Saya pernah mengalami itu. Gitu loh. Karena betul ternyata menerima apalagi penghormatannya kiai itu lebih berharga daripada puasa saya. Baru paham saya. Saya dulu ngapa kekeh ndak mau puasa kok dibatalnya ini untuk Allah. Nggak tahu kalau puasa kita belum tentu diterima. Sementara kalau saya minum wedangnya Mbah Yai itu mesti barokah gitu. Masya Allah. Inilah ternyata jelentrehane ngoten nggih. Lah jenengan jadi orang yang tidak mau menerima penghormatan saudara itu sombong. Lah sombong itu tidak akan masuk surga ya. Jadi walaupun puasa sunnah, nek mertamu disuguhi ya diterima. Lah puasanya ya batal, puasa lagi ya ndak lah, pahalanya wes meroi pahalanya penuh. jangan khawatir, wes pokok meroi pahala rejepe penuh, Senin Kamis penuh, jangan khawatir, wes penak. Jantok mangan, jantok muka lah. Walau kalau puasa sunnah sering bertamu lah ya. Itu ya. Oke, Ibu yang tadi lewat voice note karena suaranya kurang jelas ya, ini akhirnya ngetik ya dari Ibu Mas Riyadi Ngemplak Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini soal puasa Rajab Yai. Kan pahalanya ada beberapa informasi yang saya dapatkan ini bisa menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi yang jadi masalah Yai, ada juga beberapa pendapat tandingan dari ustadz-ustadz yang katanya terkenal itu. Katanya hadisnya doif. Mohon pencerahannya Yai. Kita itu wong awam kok membahas hadis doif sahih, emangnya roh hadis. Jangan terbiasa kita, maka bergurulah kepada orang, jangan media. Ya, berguru pada manusia yang wujud yang nyata. Kiaimu ngendikane piye iku sing sampean lakoni. Zaman sekarang kita itu dibikin bingung oleh media, maka tidak patut berguru kepada media itu. Enggak ada sanadnya. Banyak pilihannya soalnya ya, putus itu. Kalau berguru ya pada guru, amalkan yang diperintahkan guru jenengan. Sampean berguru kepada siapa, dawe piye iku dilakoni. Kapasitas kita itu tidak punya kapasitas mengkritisi hadis itu dhaif, sahih, hasan, mutawatir, azil, ndak punya kapasitas. Kapasitas kita itu sebagai orang yang beramal sholih. Selama itu amal sholih, lakukan. Islam mengenal ikhtisan kebaikan. Walaupun tidak ada dalilnya sama sekali kalau ikhtisan diterima Allah. Dalilnya Quran. Man jaa bil hasanati falau athru amsalihha. Maka masyarakat Madinah dulu itu percaya dengan ikhtisan, mengamalkan ikhtisan, semua kebaikan, semua yang punya nilai kebaikan selama tidak bertentangan dengan hukum syariat bisa diterima agama. Namanya ikhtisan. Itu amal baik, jangan katakan bid'ah. Kalau bid'ah ya hasanah. Ya. Yang jelas dalam hadis ada sahihnya, inna fil jannati nahrun. Nah, gitu loh. Ma'wa akhla minal asal wa abyadha minal laban wa abrada minas salji. Liman hadza ya Rasul? Liman soma rajaba. Ini hadisnya sahih. Dalam Sahih Tirmidzi. Di dalam surga ada bengawan yang airnya lebih manis mengalahkan madu, lebih putih mengalahkan susu, lebih dingin mengalahkan es. Untuk siapa ya Rasul? Yang puasa Rajab. Sudah cukup itu untuk meyakinkan kalau puasa Rajab itu sunnah. Adapun tentang
Yang ya itu juga boleh kita percayai, karena hadis dhaif itu tidak berarti palsu. Terkadang satu hadis disahihkan oleh ahli hadis, didhaifkan oleh, artinya mereka pun punya penelitian dan punya validasi masing-masing lah. Ibnu Hajar al-Asqalani itu seorang muhadditsin yang tidak diragukan kealiman, kefakihan, dan seterusnya. Itu dalam tentang fadhailul amal, hadis dhaif masih bisa dilakukan, tidak apa-apa wong lakon kan dasar ikhtisan itu. Loh. Apalagi kita orang awam bahas sahih dan itu. Jangan percaya ustaz-ustaz di YouTube itu. Percaya pada gurumu saja ya. Ya, nanti bingung. Ini beragama tapi rucek ora sida nglakoni mak kakean dalil, kalian gogek dalil. Sudah lakukan seperti yang dilakukan guru-guru kita. Kalau kita lakukan, kalau ndak. Jangan cari guru lain. Itu lebih selamat. Itu taklid. Ya, taklidnya orang awam terhadap ulama itu sah, itu benar. Oh, ngoten lagi. Jadi, nek taklid karo wong bodoh ya, itu sesat namanya. Nah, ustaz-ustaz ning YouTube itu, ustaz-ustaz di media itu macam-macam, kita ndak tahu latar belakang mereka. Banyak ustaz yang latar belakangnya adalah dari faham Wahabi atau bermadzhab lain, bermadzhab Maliki, Hanafi. Sementara jenengan mazhabnya kalau orang Indonesia mayoritas Syafi'i, itu pasti terjadi benturan, perbedaan atau ikhtilaf. Sementara yang memang ikhtilaful ummah itu ya wajar lah, sunatullah. Kalau terjadi perbedaan itu ya sunatullah. Tapi bagi orang awam perbedaan itu dibentur-benturkan sehingga menjadi permusuhan dan kebencian. Itu yang tidak bagus itu. Lah maka orang awam bukan kapasitasnya bahas hadis sahih utawa dhaif. Wong maca Arab plekak-plekuk kok bahas hadis sahih. Nah itu tidak pantas ya. Tidak, udah kalau kiai ini jenengan sing mbok percaya, guru sing mulang sampean lakoni nggih. Itu lebih benar daripada kita bingung. Insya Allah ini pandangan yang lebih realistis, lebih objektif dan lebih benar. Biar kita tidak bingung di zaman sekarang. Media ini Masya Allah siapapun bisa ngomong. Ya, apalagi YouTube, TikTok itu siapapun bisa ngomong. Ndak ustadz pun bisa bahas agama loh. Ya, ndak punya kapasitas agama pun bisa bahas tentang Islam. Nah, itu sangat menyesatkan. Oh, itu sudah terkenal ya. Sudah terkenal karena Islam itu macam-macam. Oh, Islam ya Islam. Itu menurutmu Islam itu sudah disinyalir banyak ragamnya, pecah menjadi 73. Berarti ada Islam model ini lah. Modelnya jenengan beda. Ya dalam masalah apapun tidak akan sama. Nah maka dicari titik sama. Kalau perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu Allah menciptakan makhluknya berbeda. Nah tugas kita memahami. Dalam masalah muamalah, dalam masalah ubudiyah, dalam masalah yang urgent tentang ibadah, ya kita harus punya guru, anut guru, bukan anut tayangan-tayangan. Man lam syekha wa syekhu syaiton, nak sampean rak berguru sing gurune ku setan. Nah itulah akhirnya bingung akhirnya ndak menjalankan itu ya. Baik, ini yang sudah bergabung, sudah mepet tapi banyak yang tanya ini Yai malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam. Ada penelpon masuk ini. Halo, assalamualaikum Pak Syafii Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Tanya lagi ya Mas. Oke. Ini kalau misalnya kita ngaji seperti ini live di Pas FM, ini apakah sudah termasuk ngaji seperti kalau kita ngaji kiai, berarti mendapatkan pahala itu yang 1000 sedekah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ngajinya itu bisa ditanya, bisa diomongi, bisa ditemuin, ya masuk kategori live ya, langsung ya.
Sama dengan ketika kita ngaji di masjid kemudian tidak bisa lihat kiainya karena banyaknya pengunjung sehingga harus duduk jauh dari kejauhan hanya mendengarkan suaranya, ya sama dengan semacam ini. Maka kajian-kajian live ini dibutuhkan sebagai gantinya yang tidak bisa datang ke majelis bisa mengikuti acara live semacam ini sehingga bisa berguru dan lain-lain waktu nanti menyempatkan sowan kepada yang pengasuhnya. Karena Imam Malik itu untuk memastikan satu informasi agama atau hadis dia rela berjalan bermil-mil untuk menemui yang ngomong itu. Sing kondo niku. Cara adabe nggih nek wis ngrungokno nanti nemoni gurune, nemoni kiyaine. Yai kula sering mirengake ngaji njenengan kula nderek ngaji njenengan nyuwun ikhlas ridhone ilmu jenengan nggih kula amalake. Oh nggih. Syukur ikrar kula jenengan daku dados murid nggih. Insyaallah. Nah, ada ikrar itu kita merujuk pada para salafus salih begitu. Jadi untuk ketika mendapatkan satu hadis rela berjalan benar enggak kalimat ini itu datangnya dari beliaunya di jalan bermil-mil itu. Nah, itu sebagai referensi. Ilmu perlu sanad yang nyata. Bukan hanya online tapi juga offline. Bukan hanya mendengar tapi bertemu, bermuwajah, bermujalasah, menatap muka, berjabat tangan, mengucapkan salam dan menjawab. Itulah kemuliaan. Atau duduk bersama. Maka syaratnya ilmu itu kan ada beberapa. Mengucapkan salam, memandang wajah, duduk bersama. Itu punya nilai semua. Kalau melalui media semacam ini kita bisa menjawab salam. Tidak bisa kan? Kita tidak bisa bertatap muka tapi dapat mendengarkan suara, tidak mujalasah juga. Tapi sudah mendapatkan ilmu gitu. Maka disempurnakan dengan berjumpa, saling ikrar, saling mengakui kula murid jenengan, kula nderek ngaji panjenengan, kersa ndaku kula murid. Nah, karena ulama-ulama ini kelak punya porsi masuk surga dulu. Ya ma'asyarul ulama, sekalian para ulama, masuklah ke surga. Ulama kelak, la ya Rasul, la ya malaikat, saya tidak akan masuk surga ya malaikat. Kalau sebelum jam'iyahku, muridku masuk surga semua. Jadi begitu hebatnya akhlaknya ulama itu sehingga rela masuk surga belakangan, memastikan seluruh umatnya sudah masuk surga. Nah, kalau kita tidak punya amaliyah, kita tidak punya guru ulama, siapa yang membawa kita nanti? Ya tidak bisa. Apa yang betul-betul mlebu swarga dhewe ndak bisa. Wong undang-undangnya itu wasiqal ladzina taqaw ila jannati rabbikum zumara. Jadi orang itu masuk surga itu rombongan, ora kok dhewean ngono bendundu dhewe amalku apik. Wah. Sek malaikat ngene sapa-sapa iki ngono. Arep mlebu swarga bedundu iki. Rombongane sapa? Kula dhewe ora iso. Wah, ditolak itu. Harus punya rombongan. Nah, rombongan ya guru ke guru, ke sahabat, ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Yang selanjutnya yang sudah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari Ibu Rizka oleh atau ini Bapak atau Ibu ya. Begini ya, saya ingin bertanya, apakah keutamaan sedekah subuh dan apakah boleh jika hasil dari sedekah subuh ini diberikan ke orang tua sendiri? Maksudnya orang tua ini sudah meninggal atau masih hidup tidak dicantumkan ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan berdoa di sujud terakhir soal sholat fardu? Apakah hanya diperbolehkan berdoa di sujud terakhir sholat sunnah saja? Monggo ya. Pertama, sedekah subuh itu hanya istilah sekarang yang dibesarkan ya. Jadi tren sedekah, baguslah tren sedekah. Cuma kan juga jangan nanti karena banyak kasus nanti sedekah ini jadikan tren tapi ada oknum yang mengambil keuntungan. Jadi sedekah ini yang di framing sedemikian booming, kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Ini tidak bagus. Nah, sedekah subuh itu mungkin didasari satu hadis
innal bala ayanzilu fil bukur fatasaddaqul bukura. Itu. Bala itu turunnya pagi sekali. Maka sedekahlah di pagi hari. Ya, ini satu. Nomor dua, setiap hari itu ada malaikat yang datang ke rumahnya orang mukmin. Jika orang mukmin itu telah bersedekah, kemudian malaikat itu mendoakan, semoga Allah memberi kelipat gandaan, semoga Allah memberi keberkahan, gitu. Nah, ini mungkin hadis yang didasari dengan istilah sedekah subuh, artinya sedekah pagi. Subuh artinya pagi ya. Subahal khair, pagi yang baik. Subahan nur, pagi yang cerah, itu kan. Ya, subuh itu pagi. Sholat subuh itu pagi. Kalau bukur, nah itu maknanya juga pagi juga, esok, ya, gitu lah. Nah, maka pertama ini analisis saya dengan adanya istilah sedekah subuh. Itu hanya istilah ya. Bala itu turunnya pagi sekali, maka bersedekahlah di pagi hari. Nah, supaya ora kedisian balae disedekahi esuk. Nah, gitu. Nomor dua, malaikat iku moro esuk-esuk ning wong, kok nek sedekah malaikat ndongakno. Bentuk dongane malaikat. Nah, itu kemudian timbullah sedekah, istilah sedekah subuh, sedekah pagi dan sebagainya. Nah, karena itu ya baik, ya bagus. Nah, apakah boleh? Nah, sedekah itu kan kalau kita sebagai anak, setiap kita beramal baik, walaupun tidak diniatkan kepada kedua orang tua kita, otomatis seluruh amaliyah kita menjadi jariyahnya orang tua. Jadi anak kalau maca Quran, maca zikir, anak nek sedekah ora perlu mbok niatno kanggo wong tua, otomatis menjadi amaliyahnya orang tua. Bahkan sholat kita, ngaji kita, kebaikan kita sudah menjadi haknya orang tua. Man taraka waladan aliman dan man taraka waladan jahilan itu. Barang siapa meninggalkan anak alim, maka seluruh amaliyahnya anak ya menjadi haknya orang tua. Barang siapa meninggalkan anak bodoh, ya kebodohannya dari orang tua. Berarti itu dalilnya itu. Jelas ya? Berarti itu. Kalau kepada saudara Islam lain ya harus diniatkan. Nek gak diniatkan ya ora sampai. Dihadiahkan atau diniatkan, kalau atau didoakan, didoain. Kalau diniatkan ya ilah hadharati, dihadiahkan. Man ahda ala mayyitin, nek mati. Kalau masih hidup ya berupa doa, Fatihah, lahul Fatihah. Atau dengan redaksi doa Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na dan seterusnya. Didoain begitu. Ya kalau orang tua enggak perlu diniatkan apa. Jadi sampean sholat wong tuane nggih pikantuk, sampean sedekah wong tuane pikantuk, sampean marah-marah wong tuamu ya entuk. Sampean dadu dem ceki sangka wong tuamu nang kuburan ya entuk. Nah, jadi semua amaliyah kita adalah jariyah orang tua. Maka beruntunglah orang tua yang meninggalkan anak mahir membaca Al-Quran, beramal solih dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Masya Allah. Kemudian tadi ya, yang kedua tentang berdoa di sujud terakhir sholat fardu. Nah, ini sebetulnya banyak yang memahami tidak tepat. Hadisnya kan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Nah, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Nah, sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang orang sholat sendiri harus paham itu. Kalau nggak paham, sholatnya tidak sah. Berarti tidak memenuhi syaratnya sholat. Syaratnya sholat harus tahu mana yang wajib menangka rukunnya sholat, mana yang sunnahnya sholat. Harus tahu yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Tidak boleh salah. Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Orang sholat semacam itu masih bingung. Masih bingung dia itu. Sholat itu sudah didesain Allah, Rasulullah, sudah full doa, sampai harus tidak boleh menambah-nambah.
Sallu kama ra'aitumuni an usolliya. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Menambahkan doa di dalam sholat baik bahasa Arab atau bahasa Jawa yang tidak dicontohkan Rasul itu salah. Sakniki niku terkadang dongoke ngaji ning YouTube niku nggih akhirnya nggih separo karena sifatnya parsial sepotong. Akhirnya sujud niku yang ndonga ya Allah Gusti nyun arisan, Gusti nyun dhuwit kathah. Salatmu malah batal. Iku nambahi ucapan yang tidak menjadi bagian daripada menambahkan doa yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Jadi jangan main tambah-tambah. Ya, walaupun membaca doa dalam sujud itu hukumnya sunnah hayat, bukan abuat. Tapi tidak boleh karena menambahkan, karena prakteknya shollu kama ra'aitum, sholatlah seperti sholatnya Rasulullah. Nah gitu. Sudah ada doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwan. Sudah, kurang apa itu? 8 kebutuhan pokok manusia sudah ada di situ. Arab jaluk apa meneh? Rezeki warzukni, jaluk pangkat warfa'ni, jaluk hidayah wahdini, pun kabeh itu. Minta apa? Sehat wa'afini, minta selamat wajburni. Sudah, jangan khawatir. Wis pokok angger bacaan salat sampean waca kaya sing pesolatan niku lho, pun bener. Pun bener. Wis ndonga kabeh niku. Kalau kepengin nambah doa di tahiyat akhir sebelum salam itu dicontohkan Rasul, membaca disunahkan ditambahkan doa selamat dan doa isti'adah. Isti'adah itu perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qubur wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik wa nawwir qulubana bi nur hidayatik ya Allah ya rabbal alamin. Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tahiyat akhir sebelum salam. Kalau sujud perbanyak baca tasbih subhana rabbiyal a'la. Itu kalau sendiri. Kalau jadi imam jangan. Nah, cara kitab Kasyifatus Saja malah haram. Nek dadi imam mbok dawak-dawakno kuwi. Tidak boleh lebih dari 3. Haramnya apa? Mengganggu yang belakang kalau pas kepalanya pusing. Jadi imam fal yukhafif, ringankan. Nek salat dhewe cewepet, nek dadi imam nek suwi itu riya namanya. Idza amala qaumin fal yukhaffif, jika kamu mengimami suatu kaum ringankan bacaannya sing pendek sing gampang-gampang, ora usah suwi-suwi, engko nek dhewe terserah mau 5 jam monggo gitu. Nah, kemudian adab tata kramane salat itu sujud yang pertama dan kedua tidak boleh lebih panjang daripada yang kedua. Walaupun di sujud akhir banyak yang salah gedabyah. Begitu juga dengan berdiri. Rakaat pertama tidak boleh panjang daripada rakaat kedua tidak boleh panjang ketiga, keempat. Maka Qur'annya disetting, Fatihahnya sama suratannya, yang pertama lebih panjang, yang kedua jangan panjang. Kalau pertama 100 ayat, yang kedua 75 ayat. 4 ketika tidak disunahkan baca surat-suratan, sama. Begitu juga dengan sujud ruku. Sujud yang pertama tidak boleh lebih pendek daripada kedua. Yang pertama kalau 2 ya sujudnya 3 kali, yang kedua ya 3 kali, jangan 7 kali, terlalu banyak. 3 kali sudah pol itu. Nah begitu. Lah kalau nambah doa ya doa yang diajarkan contoh Rabbi inni dzalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Nah maka kalau yang dimaksud sujud itu yang paling dekat hamba dan Allah adalah ketika sujud bermakna sholat. Ya sholat itulah posisi paling dekat hamba dengan Allah. Ya, jadi sujud itu maknanya sholat, bukan sujud itu enggak. Maka masjid disebut apa? Isim makan toh, artinya apa? Masjidun, tempat sujud. Oh, gitu. Tempat sholat. Musola isim makan, tempat sholat. Musola masjidun sama. Maka nama lain sholat itu sujud. Kiai Magelang sana kalau nyebut sholat mau sujud tahu gitu.
Jadi jangan difahami kemudian sujud nambahi donga sak muni-munine. Wah, iki ngajine nang ngantuk nih. Artinya sujud itu ya sholat itu. Ya sudah, sholat itu sudah full dengan doa. Dalam posisi sholat itulah kau paling dekat dengan Tuhanmu. Mula dengan diwaca kabeh dari awal, niat takbir Allah, iftitah diwaca, sujud subhana rabbil azim, sami Allah lim rabbana kal hamsa, terus Allah sujud lungguh rabbi firli warhamni wajburni, rabbi firli ya Allah ampuni, rabbi warhamni walasi wajburni lindungi, warfa'ni warzukni wahdini, jenengan angkat derajat kula rezeki paring hidayah, wa'fu anni wa'fu anni, selamatkan maafkan. Sudah diminta seluruh kebutuhan hidup itu, 8 kebutuhan pokok dasar hidup manusia sampun dipun suwun kabeh, lah kurang nopo. Nah, maka maksudnya hadis itu adalah ya sujud itu ya sholat itu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Sana hidayah Allah yang menjadikan kita faham dan bisa mengamalkan kebaikan yang kita terima. Semoga Allah senantiasa memberi tambahan hidayah pada kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, demikian tadi sudah kita ikuti bersama kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Insyaallah acara ini bisa Anda simak setiap hari Ahad mitra pas setelah jam 5 hingga jam 7 mitra pas, ada 2 segmen di sana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Waratibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Athaillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Dan wirid manakib Fadlullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.